Loh, kok digerinda kuras barunya? Wah, rusak kuras baruku, Bang War. Halo Sobat Diesel, jumpa lagi di channel Bang War. Kali ini Bang War akan servis mesin diesel lagi. Dan kali ini kita kedatangan mesin dieselnya tipe R175. Jadi mesin diesel ini sudah pernah saya bongkar duluan ya, tetapi tidak jadi kita servis waktu itu. Karena setelah kita bongkar dan kita kasih tahu apa saja yang mau diganti, ini pemiliknya masih ragu ya apakah mesin ini mau diperbaiki atau tidak. Kemudian sudah hampir 1 bulanan tidak ada responnya, maka saya pasang kembali komponen-komponen mesinnya agar tidak hilang dan berserakat ya. Nah, kemudian sekarang sudah ada jawabannya untuk diperbaiki mesin ini. Sekarang kita akan bongkar kembali mesinnya dan kita akan analisa komponennya dan apa saja yang sudah bermasalah. Kita akan ganti. Oke. Ini dia dekselnya dan packingnya waktu itu sudah saya lepaskan ya, jadi sudah tidak ada lagi di sini packingnya. Dan ternyata mesin ini sudah pernah juga kita servis waktu itu sekitar 1 tahunan ya, dan juga kita buat videonya. Jadi untuk videonya ada judulnya di link deskripsi ya, jadi kalian bisa lihat di situ apa saja waktu itu yang kita ganti. Akan tetapi saya masih ingat sekali waktu itu saya ganti liner dan piston ring 1 set ya. Jadi untuk di bagian ini pun saat ini masih aman, jadi tidak akan saya ganti. Ternyata untuk metalnya di sini ternyata parah sekali ya. Ini sudah terlihat tergores dan cukup kasar di bagian metalnya ini. Coba kita periksa pada kurasnya. Ternyata setelah dibersihkan kurasnya ini dagingnya sudah terkikis atau tergores. Jadi berapapun metal yang kita pakai, kalau daging kurasnya ini sudah kena, maka dia tetap akan makan metal juga ya. Jadi solusinya ini kalau nggak diganti harus dibubut kuras dia. Dan itu juga sudah termasuk untuk sistem jalur oli yang sudah bagus ya. Jadi jika sistem saluran olinya bagus, maka dia tidak akan bisa menahan panasnya kuras tadi ya, karena kurasnya sudah seperti kertas pasir. Jadi sistem jalur olinya bagus, tetapi tidak akan bisa juga dia membasahi atau melumasi sistem jalur kurasnya ini. Jadi untuk kurasnya ini ternyata memakai piringan oli ya. Nah, piringan oli ini ternyata ada beberapa bagian yang sudah pecah. Nah, dari sini saya lihat ini sudah koyak untuk piringan olinya ya, sehingga menyebabkan pompa olinya tadi jadi bocor dia Sobat Diesel, atau sudah keluar ya dari jalur olinya ya. Nah, seharusnya dia kan seperti ini nih. Ini adalah sistem jalur oli atau piringan oli model lama ya. Kalau saya zaman-zaman dulu ini, waktu saya masih baru-baru belajar itu ada jumpa seperti ini. Kalau sekarang kan sudah tidak ada lagi ya pakai piringan oli. Nah, jadi untuk penyebabnya ini adalah disebabkan oleh piringan oli yang sudah platnya ini sudah pecah atau sudah patah. Dan olinya itu tumpah ke samping plat yang sudah patah ini ya. Jadi sehingga menyebabkan olinya tidak lagi terkunci dan masuk ke jalur oli yang semestinya. Kita akan coba keluarkan bearingnya, dan yang kita pukul adalah di bagian sudutnya ini ya. Jadi jangan sebelah luarnya. Untuk kurasnya di sini kita ganti ya, tidak jadi kita bubut, dan yang lama ini posisinya ke samping ini Sobat Diesel. Nah, jadi saya akan coba ini potong aja nih, kita buat sejajar ke samping juga ya. Fungsinya apa? Karena fungsinya saya ingin membuat sistem jalur olinya biar tumpah ke bawah dia.
Kemudian di sini saya akan coba memasang model seperti TV sekarang ya. Saya tidak akan menggunakan plat olinya lagi atau sistem jalur olinya lagi ya. Ini seperti Ratna diesel juga ya tipenya. Kalau untuk sekarang tuh dia sudah tidak ada lagi ya. Ini fungsinya saya potong ini agar olinya langsung tumpah ke bawah ya. Kalau kita tembakan oli itu ke samping, maka dia fungsinya untuk biar dia langsung jatuh ke bawah dia sobat diesel. Jadi kalau ada plat olinya, maka dia akan tertahan pada sistem plat olinya tadi ya. Jadi makanya saya akan buat sistemnya model baru seperti tipe mesin diesel yang pada umumnya yang sudah ada sekarang. Dan untuk mesin luarnya sengaja belum saya cuci ya. Nanti kalau udah terpasang semua akan saya cuci lagi. Jadi biar nggak luntur dia. Jadi kalau semakin dicuci itu makin luntur kotoran-kotorannya, sehingga memerlukan banyak solar. Ternyata setelah dipasang kurasnya ini nyangkut ya bandulannya ini. Nah, di sini ada terlihat macet dia sobat diesel. Jadi untuk bandulan yang barunya ini kita buka, kemudian kita akan ganti saja dengan bandulan kurasnya yang lama. Jadi bawaan yang lama kita pakai ke yang barunya ini. Ini kita coba pasang satu dan tidak ada nyangkut ya. Ini sudah lancar putarannya. Oke sobat diesel, dan yang kedua pun sudah lancar ya. Jadi sudah bagus ini kalau memakai bandulan yang lama. Untuk pemasangan top gearnya di sini ada titik simbol 2 ya, antara 0 dan 0, kemudian dikunci oleh satu yang ada nolnya. As engkolnya ini akan kita ganti ya, karena sudah diganti dengan baut ini. Jadi as engkolnya ini sudah kembang ya, jadi sudah diganti-ganti dengan baut. Kita akan ganti aja nih as engkol yang baru. Untuk karet o-ringnya karena sudah tipis, maka di sini kita tambah dengan saltip ya. Ini fungsinya biar agak tebal aja dia, biar enggak terlalu kempis dia sobat diesel. Untuk saringan olinya juga sudah koyak ya, dan di sini kita akan ganti dengan saringan oli yang baru. Bagian piston, ring piston, kemudian linernya tidak kita ganggu-ganggu ya, dan ini kita pasang lagi kembali. Dan di bagian connecting rodnya pun masih padat. Dan untuk metalnya kita pakai yang ukuran standar ya, karena kan kurasnya kan masih baru dan ukurannya pun juga standar. Dan untuk klepnya pun sudah mulai goyang ya. Jadi di sini klepnya kita akan ganti baru, kemudian dengan bos klepnya juga nih. Nah ini dia jadi hasil yang sudah kita syukur tadi dengan kedua klep yang baru ya. Kemudian bos klepnya juga sudah kita ganti juga tadi. Dan kemarin pelunyernya juga sudah minta ganti ya. Kemudian ini juga kita ganti deliverynya juga. Kemudian ada ringnya lagi ya, ring delivery juga ini. Dan inilah komponen yang penting saat kita membongkar di bagian bos pomnya. Jadi pelunyernya, kemudian delivery, dan ring delivery juga. Oke sobat diesel, akhirnya mesin diesel ini sudah siap kita pasang semua ya komponennya. Dan olinya juga sudah kita isi, kemudian airnya juga sudah kita isi juga ya. Nah sekarang kita akan coba hidupkan ya, seperti apa hasilnya. Apakah kuras baru ini berhasil kita pasang ataukah ngejim lagi atau tidak ya. Kita akan uji coba aja nih mesin dieselnya. Oke.
Oke sobat diesel, akhirnya mesinnya sudah bisa hidup ya. Dan di bagian ventilatornya ini asapnya belum ada tanda-tanda keluar ya. Dan ini masih aman nih kalau kita lihat. Kita akan coba hidupkan beberapa saat lagi, apakah di bagian kurasnya ini masih aman atau masih bermasalah ya. Setelah beberapa lama dihidupkan, ternyata airnya pun belum terasa panas juga ya. Jadi ini menandakan sirkulasi olinya berjalan dengan baik ya. Dan di bagian ventilatornya pun juga belum ada tanda-tanda asap yang keluar. Ini menandakan kuras yang sudah kita pasang tadi aman dan sudah bisa digunakan. Oke sobat diesel, untuk uji cobanya sudah bisa ya. Dan airnya ini padahal sudah lama dihidupkan tetapi tidak terlalu panas. Oke, mungkin ini aja dulu ya pengalaman Bang Huar hari ini tentang servis mesin dieselnya. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian tentang servis mesin diesel lagi.